Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dwi Lestari dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu semiotika dengan melalui bagan yang saya buat. Yang pertama adalah menurut Charles Sanders Peirce. Semiotika didasarkan pada logika dengan melakukan penalaran melalui tanda-tanda. Adapun klasifikasi tanda menurut Charles Sanders Peirce yaitu berdasarkan ground. Berdasarkan ground dibagi lagi menjadi 3, yaitu coalescing, yaitu kualitas suatu tanda, sensing, eksistensi atau aktualisasi, selanjutnya itu legising, norma yang terkandung dalam suatu tanda. Kemudian berdasarkan objeknya. Berdasarkan objeknya ini dibagi juga menjadi 3, yaitu icon, tanda yang menyerupai bentuk aslinya. Index adalah tanda yang berkaitan dengan hal yang bersifat kausal. Yang ketiga adalah simbol, tanda yang berkaitan dengan penandanya dan juga petandanya. Dan berikutnya klasifikasi tanda, yaitu berdasarkan interpretan, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemaknaan yang berbeda-beda. Contoh, orang yang matanya merah, maka bisa jadi dia sedang mengantuk. Disensing atau diffusing, tanda yang sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Argumen, tanda yang berisi alasan tentang sesuatu hal. Misalnya, tanda larangan merokok di SPBU. Nah, Charles Sanders Peirce itu juga memiliki macam-macam tanda. Seperti contohnya, yaitu coalescing. Dapat diartikan kualitas dari suatu tanda. Orang yang tertawa, maka ia sedang bahagia. Contohnya. Yang kedua adalah iconic. Sensing menunjukkan suatu kemiripan. Yang ketiga adalah rhematic initiation, berkaitan dengan pengalaman langsung. Misalnya adalah jalur yang sering memakan korban karena kecelakaan, maka dipasang tanda tengkorak. Yang keempat adalah disensing, menunjukkan informasi tentang suatu hal. Misalnya, rambu bergambar masjid atau SPBU, rambu-rambu lalu lintas. Yang kelima adalah iconic legising, berupa perintah dan larangan yang erat kaitannya dengan norma atau hukum. Misalnya, larangan guna menertibkan saat berkendara. Yang keenam adalah rhematic indoxisal legising, merujuk pada objek tertentu. Gambar pada toilet yang menunjukkan toilet untuk pria maupun wanita. Yang ketujuh adalah design initial legising, merujuk pada subjeknya atas suatu informasi tertentu. Misalnya, saat ada sebuah mobil yang menyalakan lampu hazard menunjukkan bahwa mobil tersebut sedang mengalami masalah. Yang ke-8 adalah rhematic symbol atau symbolic rhyme, menunjukkan keterkaitan dengan objeknya secara umum, terasosiasi dan disepakati. Misalnya, saat kita melihat gambar mobil, kita mengatakan bahwa itu gambar mobil, dan orang lain pun demikian mengatakan hal yang sama. Yang ke-9 adalah design symbol atau proposisi, tanda yang secara langsung menghubungkan antara objek dengan penangkapan otak. Misalnya, seseorang mengatakan pada kita untuk keluar. Yang ke-10, menurut Charles Sanders Peirce, yang terakhir adalah argumen, tanda yang merupakan pendapat hasil berpikir seseorang. Misalkan, seseorang mengatakan bahwa sebuah ruangan yang ia masuki memiliki nuansa yang terang, maka terang di sini telah dipertimbangkan olehnya atas berbagai pertimbangan, baik cahaya yang lain, sebagainya yang menurutnya ruangan itu memang terang. Nah, itu adalah klasifikasi tanda menurut Charles Sanders Peirce. Sedangkan klasifikasi tanda menurut semiotik pragmatik, yaitu menguraikan tentang asal-usul tanda, kegunaan tanda oleh yang menerapkannya, dan efek tanda bagi yang
diinterpretasikan dalam batas perilaku subjek. Nah, contoh semiotika pragmatik adalah deixis, adalah pergantian makna kata atau kalimat yang disebabkan oleh pergantian konteks. Yang kedua adalah implikatur, adalah cabang pragmatik yang mengkaji makna konotatif. Yang ketiga adalah praanggapan, merupakan suatu yang diambil oleh penyapa sebagai dasar berpijak yang dipakai bersama-sama antar partisipan atau percakapan. Yang keempat adalah tindak bahasa atau tindak tutur, merupakan suatu kegiatan penutur menggunakan bahasanya dalam berkomunikasi. Nah, semiotika pragmatik ini saya juga menganalisis objeknya. Contohnya yaitu nomor 1, lalu lintas dan rambu-rambu jalan. Tanda atau sting, rambu lalu lintas, lampu merah, dan lampu hijau. Nah, untuk prakteknya atau tindakannya yaitu pengemudi berhenti di lampu merah dan melanjutkan perjalanan saat lampu hijau menyala. Yang kedua adalah media sosial dan emoji. Yang pertama adalah tanda atau sting, emoji atau emoticon. Tindakan praktek, penggunaan emoji untuk mengekspresikan emosi atau nuansa dalam komunikasi online. Seperti contohnya ketika kita sedang tertawa, maka emoji yang kita gunakan adalah emoji dengan gambar orang tertawa. Yang ketiga adalah bahasa dan komunikasi verbal, tanda atau sting, kata-kata, frasa, dan kalimat. Tindakan atau praktek, ketika seseorang menggunakan bahasa untuk meminta bantuan, memberikan perintah, atau berkomunikasi dalam situasi sehari-hari. Nah, ini adalah semiotika yang telah saya pelajari dan saya rangkum di bagian ini. Untuk kurang lebihnya atau dalam menyampaikan kalimat kurang tepat, saya mohon maaf dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.